Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rivaldi, stambuk Y701-18081. Perkenalkan, nama saya Rizna, stambuk Y701-18207. Di sini saya akan memberikan simulasi proses penanganan hewan uji dan pemberian pada hewan uji dalam percobaan diuretik, yang dimana dalam pemberian obat ada macam-macam rute pemberiannya. Antara lain ada rute pemberian secara intraperitoneal, ada rute pemberian secara intramuskular, ada rute pemberian secara subkutan, ada rute pemberian secara peroral, dan ada rute pemberian secara intravena. Dalam percobaan diuretik kali ini kita menggunakan dua rute, yaitu rute pemberian secara oral dan rute pemberian secara intraperitoneal. Adapun perlakuannya, yang pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil hewan uji atau tikus sebanyak 10 ekor. Setelah itu hewan uji diberikan aquades hangat secara peroral sebanyak 5 mili. Saya akan memperagakan bagaimana cara pemberian aquades hangat secara peroral, yang dimana dalam peragakan kali ini saya menggunakan boneka sebagai pengganti hewan uji dan pulpen sebagai pengganti dispo. Tentu saja dalam penanganan hewan uji ini, pertama-tama kita harus mengambil hewan uji dari kandang. Setelah itu kita letakkan hewan uji di atas meja. Setelah itu hewan uji dijinakkan sedikit. Setelah hewan uji sudah jinak, kita menangkap hewan uji menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Setelah itu dua jari ini diletakkan di leher hewan uji tersebut. Lehernya masuk di antara dua sela jari tersebut. Setelah itu hewan uji dibalik. Setelah hewan uji terbalik, ekornya diambil dan dijepit di antara jari kelingking dan jari manis. Setelah itu diambil dispo. Setelah itu dispoid aquades sebanyak 5 mili. Setelah itu dispo dilengkapi dengan sonde, didekati ke dekat mulut hewan uji. Setelah dekat di mulut hewan uji, sonde dimasukkan pelan-pelan dan usahakan menyentuh langit-langit dari hewan uji. Setelah menyentuh langit-langit dari hewan uji, tolak pelan-pelan ke dalam hingga masuk. Setelah sonde masuk, tekan dispo tersebut. Ingat, dalam percobaan kali ini ada 5 perlakuan, yaitu perlakuan yang pertama dengan pemberian NaCl 0,9% dengan rute intraperitoneal. Kemudian perlakuan yang kedua, pemberian furosemid 40 mg per kilogram dengan cara yang sama seperti perlakuan pertama. Kemudian yang ketiga, pemberian furosemid 80 mg per kilogram berat badan dengan pemberian yang sama. Kemudian yang keempat, pemberian hidroklorotiazid 25 mg per kilogram dengan perlakuan yang sama. Kemudian yang kelima, pemberian spironolakton 25 mg per kilogram dengan cara yang sama. Masing-masing dari tiap perlakuan menggunakan 2 hewan uji. Dan saya akan memperagakan bagaimana proses pemberian NaCl 0,9% dengan rute pemberian intraperitoneal pada hewan uji. Pertama-tama diambil NaCl dengan cara dispoid menggunakan dispo. Setelah itu diambil hewan uji dengan cara ditangkap seperti tadi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Ditangkap dan di batang leher lagi. Setelah itu dibalik, ekornya juga dijepit. Tapi yang tadi pemberian oral, kepalanya sedikit diangkat. Kalau pemberian intraperitoneal ini kepalanya sedikit agak di bawah. Setelah itu disuntikan dispo ke selangkangan hewan uji tersebut. Biasanya perlakuan ini memerlukan 2 orang karena 1 orang lagi perlu memegang kaki tikus dan kemudian kita suntikan.
Cara menyuntiknya antara lain diambil alkohol terlebih dahulu, digosokkan di kulit dari selangkangan hewan uji ini yang mau disuntikan. Setelah itu kita suntik dengan cara cepat dan jangan sampai menyentuh daging hewan uji tersebut. Setelah itu cabut dan bilas lagi dengan alkohol. Setelah itu hewan uji dimasukkan ke kandang khusus. Kemudian tampung urin tikus pada wadah urin. Setelah itu catat frekuensi urin selama 30 menit, 60 menit, dan 90 menit dan warna urin dari hewan uji dan kejernihannya. Setelah itu hitung volume kumulatif urin dari hewan uji tersebut. Perlakuan seperti yang tadi akan dilakukan sama pula pada perlakuan yang lainnya, antara lain dalam perlakuan furosemid 40 mg per kilogram, perlakuan furosemid 80 mg per kilogram berat badan, perlakuan hidroklorotiazid 25 mg per kilogram, dan perlakuan spironolactone 25 mg per kilogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nama resmi, sinonim, dan indikasi dari obat yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu obat furosemid. Obat furosemid ini memiliki nama resmi yaitu furosemidum. Memiliki sinonim yaitu laksik, cetaksik, edemin, uresik, gralixa, dan afrosik. Obat ini memiliki indikasi yaitu untuk mengeluarkan kelebihan cairan di dalam tubuh melalui urin. Obat ini digunakan untuk mengatasi edema atau penumpukan cairan di dalam tubuh atau hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan obat yang kedua yaitu spironolactone. Spironolactone memiliki nama resmi yaitu spironolactonum. Memiliki sinonim yaitu aldactone, carpiaton, letonal, pospiron, dan spirola. Obat ini memiliki indikasi yaitu untuk pengobatan hipertensi atau edema yang retrakter, edema yang disebabkan oleh congestive heart failure, sirosis hepatik dengan ascites, sindrom nefrotik, hipertensi idiopatik primary, hyperaldosteronis. Yang ketiga yaitu hidroklorotiazid. Obat ini memiliki nama resmi yaitu hidroklorotiazidum. Memiliki sinonim yaitu Blopres plus, Olmetec plus, Irtan plus, Bisovel plus, dan Tenazid. Obat ini memiliki indikasi yaitu digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan mekanisme kerja dari ketiga obat ini yaitu yang pertama untuk furosemid. Furosemid menghambat reabsorpsi Na dan Cl, terutama di bagian medula dari 100P naik Henle. Ekskresi K dan amonia juga meningkat, sementara ekskresi asam urat berkurang. Mekanisme kerja spironolactone yaitu spironolactone bekerja pada tubulus ginjal distal sebagai antagonis kompetitif aldosteron Wa, meningkatkan ekskresi NaCl dan air sambil menghemat ion K dan hidrogen. Dan mekanisme yang ketiga yaitu hidroklorotiazid. Hidroklorotiazid ini menghambat reabsorpsi Na dalam tubulus distal yang menyebabkan peningkatan ekskresi Na dan air termasuk ion K dan hidrogen. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang dosis yang akan diberikan kepada hewan uji. Dalam percobaan ini kita menggunakan 3 obat, yaitu yang pertama furosemid, spironolactone, dan hidroklorotiazid. Nah, untuk dosisnya sendiri furosemid itu 20-40 mg. Untuk spironolactone sehari dosisnya itu 50-100 mg dibagi dalam dosis. Untuk dewasa dosisnya itu 25-200 mg. Untuk anak-anak sehari dosisnya itu 3 mg. Untuk hidroklorotiazid dosisnya untuk hipertensi itu 12,5 sampai 50 mg per oral atau 1 kali sehari. Untuk edema dosisnya 25 sampai 100 mg per oral atau 2 kali sehari. Nah, untuk dosis maksimumnya itu 200 mg per hari. Jadi
Untuk menentukan dosis yang akan diberikan kepada hewan uji, pertama kita harus menimbang tikusnya dulu. Setelah itu dikonversikan dosis atau berat badan manusia dengan dosis atau berat badan tikus. Setelah itu dihitung volume pemberiannya dengan konversi dosis dikali dengan berat tikus dibagi dengan stoknya.